Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan, umat Islam wajib berpuasa. Selain itu, masih banyak amalan Ramadan yang bisa kita lakukan. Sebagai bulan yang penuh ampunan, banyak orang yang berlomba-lomba berbuat baik untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Memang di bulan-bulan lainnya, amalan dan perbuatan tersebut juga ada pahalanya dan tidak kalah baiknya. Tapi amalan Ramadan yang dilakukan secara rutin mendapatkan keberkahan yang melimpah. Ada banyak amalan Ramadan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Antara lain yaitu yang pertama, sholat atau ibadah malam. Jangan lewatkan rutinitas sholat malam selama bulan Ramadan. Sebab amalan bulan Ramadan ini jika dilakukan di bulan lainnya saja juga bernilai pahala yang besar. Amalan di bulan lain yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya juga berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa di bulan itu, Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal soleh, maka nilainya seperti orang yang mengerjakan amal wajib di bulan-bulan lainnya. Dan barang siapa yang menunaikan suatu kewajiban di bulan itu, maka nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya di bulan-bulan lainnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibadah malam ini dapat dilakukan dengan sholat tahajud yang dilakukan pada sepertiga malam. Kemudian yang kedua yaitu puasa. Di bulan Ramadan, puasa menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam yang mampu. Setiap amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali hingga 700 kali, kecuali puasa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang akan membalasnya. Untuk membahas amalan bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu buka puasa dengan makanan manis. Amalan bulan Ramadan disunahkan dengan berbuka puasa dengan mengonsumsi makanan manis, air hangat dan susu. Ali bin Abi Thalib juga suka berbuka puasa dengan minuman susu. Imam Ja'far As-Siddiq mengatakan, ketika berbuka puasa, Nabi Muhammad SAW biasanya diawali dengan makan yang manis-manis. Jika tidak ada, maka ia berbuka dengan makan gula atau kurma. Meski semua itu belum ada, ia berbuka dengan air yang hangat. Kemudian yang keempat yaitu sholat maghrib segera setelah berbuka puasa. Disunahkan pula menunaikan sholat maghrib wajib sebelum berbuka puasa atau makan besar, kecuali saat ada orang yang menunggu untuk makan bersama. Kesempatan besar untuk merebut gerbang surga ini mungkin tidak datang 2 kali. Karena itu sahabat yang beriman, tidak ada yang tahu apakah kita masih cukup umur untuk menyambut bulan Ramadan tahun depan. Wujud dan rasa syukur tersebut dapat ditunjukkan dengan menerapkan amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kelima yaitu fokus ibadah di 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Selain menjalankan sunnah, amalan bulan Ramadan kali ini bisa menunjukkan keseriusan pada hari-hari sebelumnya.
bisa dibilang memberikan amalan terbaik menjelang akhir bulan puasa. Menjelaskan hal tersebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya di waktu-waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam yaitu iktikaf atau berdiam diri di masjid. Amalan bulan Ramadan berkaitan dengan datangnya Lailatul Qadar ini akan terjadi pada suatu malam antara 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini akan terjadi pada satu malam antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf atau berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah tentu akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya biasa iktikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Aku ingin mencari Lailatul Qadar malam itu. Lalu aku iktikaf di tengah bulan, aku datang dan ada yang memberitahuku bahwa Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Siapapun di antara kalian yang ingin melakukan iktikaf, maka lakukanlah iktikaf." Kemudian di antara para sahabat ada yang beriktikaf dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Setiap malam ganjil terakhir yang diindikasikan sebagai malam Lailatul Qadar disunahkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, dan membaca Al-Quran. Namun, amalan yang paling utama dalam malam ini adalah memperbanyak jumlah sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari. Lailatul Qadar adalah malam 1000 yang datang pada tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan. Seringkali malam yang paling dinantikan ini adalah malam tanggal 27. Sesungguhnya satu amal yang dilakukan di bulan Ramadan lebih baik daripada satu amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Kemudian yang kedelapan yaitu meningkatkan amal. Meski bisa dilakukan di bulan lain, namun tidak ada salahnya memperbanyak amal di bulan Ramadan. Para sahabat ATM Doa yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebab itu bulan Ramadan mempunyai keistimewaannya sendiri. Jika dilakukan secara rutin selama sebulan penuh, amalan Ramadan ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Barang siapa bersedekah kepada fakir miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyiapkan pahala baginya berupa kebebasan, sama seperti kebebasan Nabi Ismail alaihissalam dan pembantaian." Amalan bulan Ramadan dalam bentuk bersedekah juga penting untuk diusahakan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, prioritas sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang 9 yaitu memberi makan kepada yang membutuhkan. Memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa juga dapat mencakup sedekah yang merupakan amalan lain di bulan Ramadan. Sebab sedekah yang paling utama dilakukan pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang berbuka, maka pahalanya sama dengan pahala yang orang berpuasa tanpa ada kekurangan pahalanya." Hadis riwayat Ahmad.
Nasai, dan Sahih Albani. Kemudian yang ke-10 yaitu tidak melewatkan sahur. Salah satu amalan yang dibolehkan di bulan Ramadan adalah makan sahur. Makan sahur yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahur itu mengandung keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya meskipun hanya sekedar kurma. Ada beberapa tujuan utama makan sahur sebelum puasa. Yang pertama yaitu menerapkan amalan sunnah selama bulan Ramadan seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan energi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari saat berpuasa. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sahur juga bisa menambah keikhlasan saat berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur adalah makanan yang berkah, maka janganlah kamu meninggalkannya, meskipun hanya meneguk air putih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya memberkahi orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Ahmad. Kemudian yang ke-11 yaitu membaca kitab Al-Quran. Amalan bulan Ramadan ini tentunya juga sebaiknya dilakukan di bulan-bulan lainnya. Namun tentunya akan mendatangkan kebaikan lebih jika dilakukan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ini sebagai bentuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini berbeda di hari-hari lainnya. Dalam sebuah hadis mengenai dilipat gandakannya pahala kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 misalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim atau huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-12 yaitu memperbanyak istighfar. Keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah dibukakan gerbang ampunan untuk kaum muslimin. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa di masa lalu yaitu beristighfar sebanyak mungkin. Karena itulah memperbanyak istighfar juga jadi amalan bulan Ramadan yang dianjurkan. Selain istighfar, umat muslim juga bisa menambah amalan lainnya seperti zikir dan doa. Sesungguhnya malam dan siang hari saat Ramadan adalah waktu yang mulia dan utama. Kemudian yang ke-13 yaitu berdoa di waktu tertentu. Selain itu, lakukan amalan berdoa khususnya pada waktu-waktu yang diijabah. Misalnya saat berbuka, karena seorang yang berpuasa saat ia berbuka memiliki doa yang tak ditolak. Doa di sepertiga malam terakhir pun juga termasuk amalan Ramadan.
Beristighfar di waktu sahur pun bisa dijalani seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 16-17. Kemudian yang ke-14 yaitu duduk di masjid sampai matahari terbit. Hal ini dimaksudkan agar setelah sholat subuh, seseorang tidak kembali tidur dan tetap beraktivitas seperti biasa. Dalam sebuah hadis yang dikutip dari halaman Rumasyo, terdapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW ketika sholat subuh dilakukan, beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya itu, ada juga hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Disyahkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang ke-15 yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dilakukan hanya pada malam Ramadan. Mengenai hal tersebut, para sahabat, dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunahkan sholat malam. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat malam karena keimanan yang mengharap pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Amalan Ramadan ini sangat istimewa karena tidak dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Yang ke-16 yaitu ibadah witir. Jika sholat tarawih akan segera berakhir, maka witir dapat segera dilaksanakan. Sholat witir termasuk sunnah dan dilaksanakan dengan rakaat ganjil. Ibadah ini dilakukan setelah sholat isya dan totalnya 11 hingga 23 rakaat. Keutamaannya adalah jika dilakukan secara berjamaah hingga selesai, maka dicatat baginya sholat sepanjang malam dengan pahala yang melimpah. Selain itu, Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-17 yaitu umroh di bulan Ramadan. Melaksanakan umroh di bulan suci ini memang sangat berbeda. Umroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan menyerupai haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama umroh, amalan yang dilakukan akan berlipat ganda pahalanya. Demikian amalan bulan Ramadan yang bisa saya bagikan dan yang bisa dilakukan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.